Baik, perkenalkan kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma, Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Elektromedis. Saya atas nama Yohana Ketrina Marsha Krismas dengan NIM 2313131027. Saya Varianisasi Pasabo, NIM 2313131028. Saya Trio Bertrand Pabate dengan NIM 2313131025. Jadi pada video kali ini kami akan membuat video soal praktek dari mata kuliah sensor dan transducer. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan soal praktek yang pertama. Nah, di sini adalah rangkaian. Saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama adalah power supply 5 volt sebagai sumber tegangannya. Inputnya saya menggunakan push button, yaitu ada 3. Outputnya saya gunakan LED dan hambatannya saya pakai resistor 330 ohm. Nah, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Pada kondisi awal, tombol tidak ditekan sehingga LED tidak dapat menyala. Jika saya tekan satu tombol, LED menyala disebabkan adanya arus listrik dari power supply melewati button sehingga sampai di LED sehingga LED menyala. Arus ini kemudian melewati resistor 330 ohm yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang menuju ke LED. Setelah arus melewati resistor, LED akan menyala. Nah, semuanya terhubung secara ketiga push button ini terhubung secara paralel, sehingga jika saya menekan tombol yang kedua, LED-nya juga akan menyala. Untuk push button yang ketiga juga menyala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari soal praktek yang kedua. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ada rangkaian. Saya akan menjelaskan bagaimana alur daripada rangkaian ini. Nah, yang pertama ini adalah komponen yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu power supply. Dia bertegangan sebesar 5 volt. Dia ini sebagai sumber tegangan. Dia akan mengalir ke kutub positif dan kutub negatif. Nah, yang berikutnya adalah push button. Push button yang saya gunakan di sini adalah satu push button. Nah, kaki push button yang pertama itu dia menyambung ke kutub positif. Nah, sedangkan kaki yang kedua itu dia menuju ke kumparan pada relay. Nah, sedangkan kumparan yang kedua di relay itu dia menuju ke kutub negatif. Nah, sedangkan yang di tengah atau COM dia menuju ke kutub positif. Nah, yang di belakang ini dia adalah NO atau normally open. Nah, pada NO ini dia menuju ke LED ke bagian positifnya. Nah, yang negatifnya itu dia menuju ke resistor, sedangkan kaki resistor yang satunya menuju ke negatif. Nah, saya akan menunjukkan cara kerjanya. Ketika tombol ditekan, relay akan aktif dan menghubungkan common ke NO. Sehingga arus dari power supply dia akan menuju ke LED, LED-nya akan nyala. Sedangkan ketika saya lepas, relay kembali ke posisi semula atau NO-nya akan terbuka, sehingga arus yang ke LED tidak mengalir lagi sehingga LED-nya mati. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga ini sama seperti pada rangkaian praktek yang kedua. Cuman bedanya pada rangkaian ini NC yang tersambung pada kaki positif LED. Seperti ini. Kaki negatif LED itu tersambung pada kaki satunya resistor. Sedangkan kaki satu resistor itu tergabung dalam kaki kutub negatif. Ketika tombol tidak ditekan, maka LED-nya akan menyala seperti ini. Dalam keadaan tertutup, rangkaian ini akan menyala. Ketika tombol ditekan, relay berpindah posisi ke NO, sehingga rangkaian ke LED terbuka dan LED akan mati. Setelah tombol akan dilepas, relay akan kembali ke posisi NC dan LED menyala kembali. Seperti ini contohnya. Langsung saja pada soal praktek yang keempat. Ini adalah rangkaian yang keempat. Jadi untuk komponen-komponennya ini ada power supply sebagai sumber tegangannya,
Lalu ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada satu button sebagai inputnya. Lalu ini relay sebagai proses. Lalu outputnya ada 2 LED. Lalu ada 2 resistor sebagai hambatan pada LED. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah yang pertama kita memberikan tegangan pada rangkaian ini. Ini adalah kutub positif dan ini adalah kutub negatifnya. Nah, seperti yang kita lihat, untuk LED yang pertama ini dia tersambung kepada NO. Lalu LED yang kedua ini tersambung kepada NC. Jadi seperti yang kita lihat, ketika tombol tidak ditekan, LED yang kedua ini menyala karena relay berada dalam posisi NC atau normally closed. Dan LED yang satu ini mati karena NO terbuka. Lalu ketika tombol kita tekan, relay berpindah ke posisi NO yang ini atau normally open, sehingga LED 1 menyala dan LED yang kedua ini mati. Lalu setelah tombol kita lepas lagi, relay kembali ke posisi NC ini adalah NC, ke posisi NC, menyebabkan LED kedua ini menyala dan LED satunya mati. Baik, selanjutnya adalah soal praktik yang kelima. Ini merupakan rangkaian pengunci atau latching. Di sini ada komponennya dari relay, lalu ada button 1, lalu ada button atau tombol switch SPDT, lalu di sini ada power supply sebagai sumber tegangannya. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika button pertama diaktifkan seperti ini, relay berpindah ke posisi NO, tertutup dan LED mulai menyala. LED mulai menyala itu ketika limit switch 2 juga diaktifkan. Seperti ini. Kita aktifkan limit switch yang kedua. Nah, ketika limit switch 2 diaktifkan, relay tetap dalam kondisi aktif. Bahkan jika limit switch yang pertama dibuka seperti ini. Ini merupakan ini menciptakan latching atau pengunci di rangkaian ini seperti ini. Jadi untuk memutuskan latching ini atau membuka kuncinya, jadi limit switch yang kedua ini harus kita buka sehingga relay kembali ke kondisi awal dan LED mati seperti ini. Baik, itu saja soal penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.